kembali. Video kali ini kita masih membahas tentang materi kelas 10 atau kelas 1 SMA semester kedua mengenai dunia hewan, yaitu invertebrata. Kali ini kita membahas tentang kelompok dari Nemata helminthus. Jadi kelompok Nemata helminthus ini itu merupakan kelompok dari hewan yang masuk dalam cacing-cacing ini, ya, seperti itu. Jadi Nemata helminthus ini ciri-cirinya yang pertama itu dia bentuk tubuhnya giling atau bulat memanjang, kemudian bilateral simetri, tidak bersegmen, triploblastik, dan memiliki rongga tubuh yang ketemu atau sering dikenal dengan pseudocoelomata. Kemudian hidup bebas di air atau di tanah dan sebagian parasit pada hewan atau manusia. Kemudian berukuran kecil atau mikroskopis, kemudian tubuhnya itu dilapisi kutikula. Sebenarnya saluran pencernaannya sempurna, mulut di ujung anterior, dilengkapi gigi pengair, dan anus itu di ujung posteriornya. Kemudian bernapas secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh dan memiliki cairan mirip darah sebagai alat transportasinya. Kemudian reproduksi kucing itu secara seksual, ada yang ovipar dan secara kelamin itu bisa atau disebut dengan gonosporis. Kemudian cacing jantan itu umumnya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan cacing betina. Ini merupakan beberapa contoh dari kelompok Delmat helminthus ini. Ada Carius lumbricoides, ada Achinoclostoma dentales, kemudian ada Oxyuris vermicularis, ada Fuchsia Revia bajroti, dan ini merupakan struktur morfologi dari tubuh si cacing itu. Bisa dilihat di sini berbagi. Ini merupakan bagian dari sarafnya, kemudian ini bagian dari mulutnya, dan ini merupakan dari faring si cacing. Kemudian ini adalah bagian dari usus. Setelah itu ini bisa dilihat, ini bagian ovarinya, ini kutikulanya. Kemudian bagian bawah ini tempat mesinnya sperma dan keluarnya ovum. Selanjutnya ini adalah anusnya, dan ini merupakan morfologi irisan melintang dari si cacing ini. Bisa dilihat ya, ini kulit bagian luar disebut endoderme, kemudian ini mesoderme, kemudian ini bagian dalam yang berwarna kuning ini disebut pseudoceloma, kemudian yang lingkaran bagian tengah ini itu disebut endodermis. Selanjutnya ini berkaitan dengan siklus hidup dari Nemata helminthus ini. Sel pribadi bisa dilihat di sini untuk siklus hidupnya. Jadi untuk keterangannya di sini D ini merupakan tahap diagnostiknya, kemudian D ini merupakan tahap infeksinya. Jadi si cacing ini itu dia dalam bentuk larva itu dia akan berdiam diri di serat-serat daging, dan ini bisa masuk melalui di tubuh hewan, baik itu babi maupun juga tikus, baik yang bersifat karnivora maupun omnivora, itu masuk melalui potongan daging hewan. Jadi si cacing ini itu ia akan menghuni bagian tubuh hewan ini, khususnya di bagian di bagian saluran pencernaannya. Kemudian ia bisa saja masuk di bagian dagingnya itu atau bagian otot-otot dari si hewan ini. Dan ketika larva tadi masuk ke dalam daging-daging tadi, dan si daging tadi itu dikonsumsi oleh manusia, misalnya dagingnya itu dimasak tidak matang, atau tingkat panas dari ketika memasak daging itu tidak sampai mematikan si larva ini, karena si larva dari cacing ini itu dia bisa dimatikan pada suhu tertentu, misalnya pada titik didih 100 derajat Celcius. Dan ketika proses pemasakannya itu tidak sampai mematikan si larva ini, maka ketika si larva tadi dikonsumsi oleh manusia, maka ia akan berkembang ke dalam sistem pencernaan oleh manusia itu sendiri, dan larva tadi akan berdiam ke dalam usus. Kemudian setelah itu pada larva yang betina dan jantan itu, ketika larva tadi berdiam ke dalam usus, lama-kelamaan akan
membentuk si cacing. Jadi ketika si cacing betina dan jantan ini bertemu, maka mereka akan terjadi namanya fertilisasi, sehingga dia akan menghasilkan larva baru lagi. Selanjutnya si larva tadi akan menghuni lagi otot manusia itu sendiri atau otot hewan, dan juga bisa saja si larva ini tuh dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, ketika ia sudah masuk lagi ke dikeluarkan dalam feses dan dimakan oleh beberapa tikus, kemudian misalnya dia ke rumput dimakan oleh tikus, maka dia akan kembali lagi ke manusia itu sendiri, sehingga siklus akan terus seperti itu. Oke, pribadi selanjutnya ini, tadi itu ini merupakan sumber ya, karena ini saya ambil di internet, jadi ini merupakan sumbernya. Kalau teman-teman ingin mencari lebih lanjut informasinya bisa saja kunjungi sumber ini. Oke, selanjutnya itu tentang pembagiannya. Jadi ini ada dua film dia, Al-Hasmiyah dan juga Hasmiyah. Jadi ini bisa dilihat, tadi saya sudah menjelaskan morfologi dari bentuk Hasmiyah ini. Kemudian ini merupakan kelompok dari Hasmiyah, contohnya Ascaris librivoides. Ini bisa dilihat ya. Jadi ini merupakan cacing jantan, sementara ini merupakan cacing betina. Jadi si cacing betina ini lebih besar dibandingkan dengan cacing yang jantan, seperti itu. Jadi kalau misalnya, jadi kan biasanya menginfeksi anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anak mengeluarkan fesesnya itu, kalau mereka sedang terinfeksi cacing ini, maka mereka akan bisa teramati gitu cacing-cacing ini. Jadi kalau misalnya itu cacingnya berukuran kecil, berarti dia merupakan cacing jantan. Kalau misalnya dia berukuran besar, berarti dia merupakan cacing yang betina, seperti itu. Saya pribadi, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini mengenai Nematode Helminthans. Kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Thanks for watching my video. Until the next video and